Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, bulan Ramadan yang malamnya kita gunakan untuk sholat tarawih, siangnya kita gunakan untuk berpuasa, alangkah indah dan bahagianya juga bisa kita gunakan untuk selalu thalabul ilmi, yang itu juga faridhatun ala kulli muslimin. Untuk menjalankan thalabul ilmi, bahkan ada sabda Nabi yang sedini mungkin, minal mahdi ilal ladi, sudah dimulai sejak ada di gendongan ibu sampai masuk kubur, sampai masuk liang lahat. Artinya ilmu itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban yang kita cari, tetapi kebutuhan. Manusia tanpa ilmu, kata ulama, tidak ada beda dengan binatang. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Ya, biar kita jadi manusia sesungguhnya, maka tidak usah bosan selalu mencari pengetahuan, karena disitulah arti manusia, kemanusiaan, derajat manusia kita dapat, dan insya Allah dari situlah nilai sebagai makhluk Allah kita mendapat nilai yang paling sulit kita cari, yaitu nilai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pribadi manusia itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, manusia itu diberi perbedaan dengan makhluk lain. Firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita pahami bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Pengertian ibadah tidak hanya menyembah pada Allah. Manusia dengan manusia perlu punya kebaktian, menghormati manusia dengan manusia, bisa saling tolong menolong. Menghormati manusia dengan manusia yang lain bisa menyelaraskan pikiran, walaupun manusia satu dengan yang lain punya keinginan, syahwat yang terkadang darah manusia itu, drivernya ini setan. Ketika setan sudah masuk bersama darah, bisa pada hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati bisa merubah menjadi perangkat
Kalau hatinya baik, aktivitas seluruh tubuh jadi baik. Sebaliknya, kenapa ada orang yang perilakunya tidak baik? Ya karena setan menjadi pengarah. Sampai-sampai namanya manusia bisa kita katakan itu sudah bukan manusia tapi setan. Artinya setan itu termasuk makhluk yang tidak bisa dilihat tetapi bisa punya kelebihan, bisa mewarnai kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di antara yang paling perlu kita ketahui bahwa manusia itu diberi bekal oleh Allah, bekal yang bersama dengan roh, nyawa, darah, bekal mulai lahir sudah diberi kelebihan akal. Beda dengan manusia, begitu beda dengan binatang. Kalau binatang itu ya asal hidup ada insting turun temurun. Ya binatang, kambing ya itu lahir sampai mati turun temurun, ya kelebihannya kambing apa ya itu terus. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu bergantung pada sistem edukasi yang didapat dari anak. Sejak kecil sudah diedukasi dengan ilmu pengetahuan sampai mengenal ya, adab, mengenal akhlak, etika, mengenal berbahasa yang baik, mengenal bagaimana menghormati orang. Nah, semua itu perlu kita ketahui. Baik dan buruknya manusia, termasuk masa depan anak-anak kita yang masih kita harapkan untuk menjadi penerus kita, menjadi penerus yang membuat dunia ini besok menjadi baik karena perilaku generasi yang terdidik. Maka untuk lebih baiknya pada pertemuan pagi hari ini, pertemuan pertama dalam kajian kita, yang perlu kita tahu, sampai para ulama mencantumkan bahwa setiap hari Jumat orang Islam laki-laki yang dewasa wajib ikut sholat Jumat. Ulama berijtihad dalam sholat Jumat ada rentetan ibadah sholat Jumat yang di situ ada khutbah. Dalam khutbah harus disampaikan pesan takwa. Takwa dalam pengertian itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Imtisalul awamir artinya mengerjakan perintah-perintah, ijtinabun nawahi menjauhi larangan-larangan. Dan di antara perintah Allah yang mestinya kita lakukan, karena manusia itu perlu berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, ketika zaman Rasulullah semangat untuk perang ini melampaui jumlah orang. Jadi kalau jumlah orang itu umpamanya 10, maka yang bersemangat untuk ikut berjuang untuk Islam, ikut berperang itu sampai 20 orang. Sampai perempuan pun juga mau ikut berjuang. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafatan. Seorang mukmin tidaklah mesti harus ikut berangkat berperang semua. Falolana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka kenapa tidak ada sekelompok orang lihat tafaqahu fiddin, untuk mereka mengerti agama. Waliyungdiru qaumahum, agar ketika sudah mengerti mereka memberi kabar yang istilahnya menakut-nakuti kaum. Artinya kaum itu tidak cukup hanya diberi berita yang baik-baik, tetapi ingzar, menakut-nakuti, medin-medini, supaya ada orang yang nakut-nakuti kaum. Idza raja'u, ketika orang yang mencari ilmu itu sudah pulang, la'allahum yahdharun, agar kaum itu menjadi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini zaman sudah maju. Kalau kita bicara sebaiknya nakut-nakuti orang, mungkin ada yang menertawakan. Wong zaman akhir kok jek meden-medene wong. Padahal kita bukan nakut-nakuti orang jadi takut, tetapi menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut dosa. Karena watak manusia itu ketika kita tidak mengenalkan mereka sejak kecil untuk takut pada Allah, biasanya kalau sudah besar anak itu menjadi berang, jadi orang yang tidak takut sama manusia, justru malah sombong. Karena orang itu juga punya jiwa namanya syahwat, itu bisa timbul kesombongan, tidak mau dikalahkan, mendolimi satu dengan yang lain. Itu modal-modal yang dimiliki sehingga berkembang pada pribadi manusia yang tidak menjadi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya untuk kaum muslimin, muslimat, monggo anak-anak didik, kita usahakan, kita edukasi menjadi orang yang beriman. Dalam arti beriman itu ya percaya Allah itu kuasa, apapun yang kita kerjakan Allah mengetahui. Kalau salah ya kita dicatat para malaikat dengan kesalahan. Kalau yang kita kerjakan malaikat mencatat yang baik, Allah akan menakdirkan. Kita secara pribadi kalau bersama orang banyak menjadi baik, kalau baik menular pada yang lain. Nah, inilah sebenarnya kehidupan. Sampai Rasulullah menurunkan perintah mengutus Rasul, itu tujuannya ya membimbing umat. Maka sebagai pribadi ya umat Islam, sampai nanti menjadi satu kesatuan komunitas, untuk menjadi orang yang melakukan perintah Allah. Saya tidak lupa berkali-kali untuk mengajak takwa yang sebaiknya kita modeli pribadi dan masyarakat untuk selalu menjadi orang yang taat pada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kalian semua pada Allah dan Rasulnya. Ini perintah. Kalau kita sudah punya jiwa yang taat pada Allah, perintah-perintah Allah kita kerjakan. Juga punya jiwa taat pada Rasul, mengenal hadis-hadis Nabi, mempelajari perintah-perintah Nabi lewat hadis-hadis yang
Kalau terpelajar mesti punya kitab-kitab, perintahnya apa saja kita kerjakan. Kemudian larangan Allah. Kalau tadi perintah, Allah perintah, tapi Allah juga melarang. Apa yang dilarang? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Allah melarang wala tanaza'u. Janganlah kalian saling bertengkar. Jangan saling bermusuhan. Fatafshalu. Maka ketika saling bertengkar, kalian akan bercerai-berai. Wa tadhhabu rihukum, akan hilang rih, kekuatan. Dalam tafsir rihun itu kalau dimaknani letterlek ya angin, tapi dalam tafsir hilang kekuatan. Kita menjadi umat Islam bisa hilang kekuatan kita apabila bercerai-berai, ya, tidak mau bersatu. Baru mau puasa saja ya sudah tengkar. Ada yang mau mulai dulu, ada yang belum puasa, saling berebut, saya yang benar, kamu yang salah, saling menuduh. Nah inilah, maka cara untuk menyadarkan orang bersatu, tidak bercerai-berai ini loh. Sehingga nilai ya amar ma'ruf itu yang direbutkan orang. Para kiai amar ma'ruf, tapi yang bahaya kan nahi mungkarnya ini. Nahi mungkar ini berisiko dibenci orang. Cara wayahe kondangan ora diundang karena ada sesuatu yang tidak senangi. Senengane wong kuwi syahwate wong kuwi seneng bungkaran, ana wong dikandani ora gelem ngantil malah membenci yang memberitahu. Nah ini gak gelem dikandani, akhirnya wong karepe dhewe-dhewe. Nah, perintah Allah wasbiru, sabar. Maka sebagai pribadi untuk ngajak orang baik modelnya sabar. Jadi Pak Guru sabar. Wis karuan Pak Guru yang absen iki lho, muridé diabsen gak teko. Kondo komah ngono tok ndalan mbok nanti parake. Dihukum. Bareng dihukum dibarisno, kancane akeh niku ya berontak. Protes mergo ana barisane. Dadi nek sendirian ya takut, tapi nek barisane akeh keri apel entah 100 apel dhewe. Wah. Nah ini kesabaran yang perlu kita lakukan menghadapi ya siapapun. Bahkan orang ketika sudah sabar, firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Artinya untuk kita menjadi dicintai Allah, bisa bersama dengan Allah dalam derajat yang tinggi disebut aulia Allah, wali, yaitu wong sing sabar. Wali. Kalau orang punya istri, biasanya kalau tingkatnya wali mesti wong sing sabar menghadapi istrinya. Dimarahi istrinya. Bagi yang belum punya istri ya membayangkan kalau punya istri. Kalau sudah punya ya sabar enggak menghadapi cercaan istri. Mega sabar ya, inilah innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam pertemuan hari ini baru saya kenalkan bahwa tugas sebagai manusia membuat orang bagaimana menjadi beriman, takut pada Allah, bertakwa, perintah-perintah Allah dikerjakan. Nah, caranya gimana ya? Satu persatu setiap hari, dari waktu ke waktu. Apa saja kan? Perintahnya Allah itu dihitung, saling menasihati, perintah
untuk bersatu, perintah untuk merendahkan diri, tawadhu, perintah untuk larangan untuk tidak sombong, larangan untuk maksiat umpamanya. Nah, ini semua terus kita tidak boleh putus asa, ya. Karena kalau putus asa, ya terhenti. Ayat Al-Quran larangan putus asa, orang yang nggak paham baca tertawa bacanya, karena di sana ada bunyi walatai asu. Walatai asu itu artinya ya kamu jangan putus asa. Yang perintah yang ayat yang lain berbunyi innallaha ma'as-sabirin. Ayat yang lain berbunyi walatai asu, itu artinya tidak boleh putus asa. Manusia diberi alam pikir, diberi hak harokat ikhtiar, memilih apa ya, pilihan-pilihan itu diberi kebebasan, tetapi jangan memilih yang putus asa, memilih yang selalu berusaha dengan cita-cita yang tinggi untuk selalu berharap bersama orang lain sehingga bisa menjalankan kebaikan. Contohnya sholat tidak sendirian, berjamaah, menyadari ada imam, taat pada imam, mengikuti barisan, bagaimana teman di pinggirnya. Nah, ini model-model yang selalu perlu dibangun sampai hidup dalam satu negara, dalam satu kesatuan masyarakat dunia yang selalu berbeda. Sampai orang India membuat undang-undang yang intinya menyakitkan umat Islam. Orang Israel mau menghabiskan warga Gaza. Ternyata kalau kita pikir, kita amati berita yang ada di dunia ini, manusia kok saling membunuh manusia. Apakah di antara kita juga tidak? Iya, sama, cuma bahasanya kecil. Membunuh hanya dengan kata-kata, mengancam, teror, untuk ingin memuliakan dirinya sendiri. Nah, ini suatu bangunan kehidupan yang perlu kita kembangkan sehingga orang sealam ini mendapatkan rahmat, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya rahmat untuk didapat oleh penduduk alam, dan kita sama-sama sebagai manusia juga mendapat kasih sayang, saling menyayangi. Lafaz Allah dalam bismillahirrahmanirrahim, mendapat kasih sayang Allah, antara manusia saling menyayangi. Inilah mestinya yang dimaksud tujuan hidup bersama, dan itulah inti kebaikan yang ada di alam dunia ini. Ya, karena ini awal pertemuan, tidak panjang-panjang, karena masih muqaddimah. Mudah-mudahan mulai besok kita selalu diberi kekuatan oleh Allah melanjutkan syiar Islam, walaupun satu ayat kita sampaikan. Dan akhirnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.